Kaya nga maraming naiinlove sa katrabaho. Wala pa namin siya tinatawagan eh. Kahit wala akong pamilya. Ano po? Halo Ngab, apa kabar? Semoga semua sehat, semangat, dan gak kekurangan wipi ya. Hehe. BTW, udah punya gebetan belum? Kalau belum, mungkin jodohnya lagi nyangkut di channel ini. Film yang bakal kita bahas kali ini punya kisah yang bikin campur aduk tentang sahabat sejati, harapan, dan perpisahan. Mereka merencanakan momen-momen indah sebelum takdir memisahkan. Apakah ada kegiatan kerja bakti? Udah gak sabar kan? Langsung aja kita masuk ke ceritanya. Film ini berfokus pada seorang gadis cantik bernama Tara, seorang CEO muda dari perusahaan entertainment dan majalah ternama. Ia punya sahabat dekat bernama Lady, yang juga bekerja sebagai asisten pribadinya. Siang itu, Lady curhat pada Tara tentang kekasihnya, Ari, yang akhir-akhir ini berubah dingin, jarang menghubungi, jarang menunjukkan kasih sayang, bahkan terlihat tak bersemangat seperti dulu. Lady takut Ari sudah bosan, atau mungkin malah selingkuh. Tara menenangkannya, mengatakan bahwa jika Ari benar main serong, maka Lady harus lepaskan dan biarkan Ari yang menyesal. Tapi sesaat setelah mengucapkan itu, penglihatan Tara mendadak kabur, dan tubuhnya terjatuh pingsan di tempat malam harinya. Setelah kondisinya mulai membaik, Tara akhirnya menceritakan sebuah rahasia kepada Lady. Dengan suara pelan, ia mengaku bahwa dokter mendiagnosis dirinya mengidap penyakit langka yang sulit disembuhkan. Ang simple ko nga eh. Hindi lahat ng MDS nauuwi sa leukemia. Sabi nga ni Doc, wait and see. Uminom ka ng... Tak ingin Tara sendirian, Lady bahkan memutuskan untuk menginap beberapa hari di apartemennya agar bisa menjaga dan menemani sahabat terbaiknya itu setiap waktu. Keesokan paginya, seperti biasanya, Lady mulai membacakan beberapa jadwal dan pekerjaan penting untuk Tara. Namun karena kondisi Tara belum sepenuhnya pulih, mereka memutuskan untuk menunda sebagian besar agenda kantor sampai Tara benar-benar membaik. Malam harinya, Lady berusaha mencairkan suasana. Ia mengajak Tara menonton film sogok-sogok bersama sambil mengobrol ringan, sekadar menghibur, agar sahabatnya tak terus larut dalam kesedihan. Di tengah obrolan itu, Lady berkata bahwa mungkin sudah saatnya Tara membuka hati lagi untuk seseorang yang baru. Menurut Lady, Tara adalah wanita yang sempurna cerdas, mandiri, dan berhati lembut. Hanya saja, selama ini, ia terlalu terikat pada masa lalunya. Faktanya, Tara sudah lama tidak menjalin hubungan sejak masa kuliah, sekitar 7 tahun yang lalu. Tara terdiam sejenak, lalu tersenyum tipis. Ia mengakui bahwa selama ini, dirinya terlalu fokus pada kerjaan, sampai lupa merasakan arti bercocok. Kini, dengan penyakit yang menggerogotinya, ia ingin menjalani hidup tanpa penyesalan, termasuk memberi dirinya kesempatan untuk kembali dekat dengan seseorang. Mendengar hal itu, Lady pun ikut tersenyum. Ia mendukung niat sahabatnya itu, bahkan menyarankan seseorang yang mungkin cocok. Seorang pria bernama Louis, karyawan baru di perusahaan mereka. Menurut Lady, Louis adalah sosok yang sopan, hangat, dan punya aura yang menenangkan. Para malusan up ka. Keesokan harinya, dengan penampilan yang obrut, Tara menghampiri Louis di ruang kerjanya. Mereka berbincang sebentar, lalu Tara mengajaknya bersantai sejenak di luar kantor. Ajakan itu disambut baik oleh Louis, dan keduanya pun langsung senam secara barbar. Malamnya, Tara dan Lady merayakan suasana hati Tara yang mulai membaik dengan bersenang-senang di sebuah bar. Dalam obrolan mereka, Tara mengaku bahwa meski Louis pria yang sopan dan baik, ia masih belum menemukan sosok yang benar-benar bisa membuatnya puas. Ia lalu memberitahu Lady bahwa ia telah menghubungi Haris, teman lamanya, untuk makan malam bersama. Lady mendukung keputusan itu, berharap Tara bisa menemukan kebahagiaan yang selama ini ia cari. Haris adalah seorang petarung profesional, sosok yang kuat, berkarisma, berjiwa maskulin. Lady bertemu dengan kekasihnya, Ari, yang tampak kesal karena akhir-akhir ini Lady jarang membalas pesannya. Lady akhirnya jujur, menceritakan semua tentang kondisi Tara yang ternyata mengidap penyakit langka dan divonis tak akan hidup lama.
jika obatnya tak ditemukan. Mendengar itu, Ari terdiam. Kemarahan di wajahnya perlahan berubah jadi rasa iba dan simpati. Keesokan harinya, Tara pun bertemu dengan Haris di sebuah kafe. Penampilan Tara yang anggun membuat Haris langsung terpesona. Mereka berbincang hangat. Dan Haris dengan santainya mengajak Tara untuk berbicara lebih jauh di lain kesempatan. Namun saat Haris mulai menyinggung tentang hal yang lebih serius, Tara langsung menolak dengan halus. Kahit na ano. Relax ka lang. Relax. Beberapa hari kemudian, Tara bersama Lady memutuskan untuk berkunjung ke apartemen Haris, sekedar silaturahmi dan membalas ajakan sebelumnya. Begitu tiba, Haris menyambut mereka dengan ramah, suasana santai pun tercipta, seolah tak ada batas di antara masa lalu dan sekarang. Mereka pun berbincang sejenak. Lalu tak lama setelah itu, mereka pun langsung melaksanakan olahraga secara barbar. Lalu singkatnya, 1 jam waktu berlalu, Lady mulai khawatir. Ditambah lagi, pesannya juga tak kunjung dibalas. Lady yang mulai kesal, akhirnya naik ke atas dan menuju ke kamar Haris. Dan ternyata kekhawatiran Lady tak terbukti. Pasalnya Tara kala itu ternyata sedang makan Indomie buatan Haris. Okay lang naman ako kay Therese. Bakit ka naman go-worry? Mag-stay? Tina? Keesokan harinya, saat di kantor Lady mengajak Tara untuk dinner bersama Arini. Bertiga awalnya Tara ingin ikut. Namun setelah tersadar kalau kedatangannya hanya akan mengganggu waktu berkencan, sahabatnya itu, ia pun menolaknya. Sambil mengatakan kalau ia baru saja berkenalan dengan seorang pria, dan rencananya, ia ingin mengajaknya bertemu malam ini. Nah, anehnya, ketika Tara mengatakan hal itu, wajah Lady seketika berubah. Ternyata, sebagai permohonan maaf tambahan, Lady ingin mengajak Tara berolahraga bersama dengan Ari. Kekasihnya sekedar untuk mencairkan suasana dan mempererat hubungan mereka bertiga. Tapi siapa sangka, justru dari sinilah kisah mereka mulai berubah arah. Malam harinya, ketika Lady dan Ari terlihat sedang menikmati makan malam berdua, di sisi lain, Tara kedatangan tamu tak terduga di apartemennya, seorang pria bernama Sam, teman lamanya yang sudah lama ia sukai, diam-diam. Sam awalnya menolak ajakan Tara untuk ikut berolahraga, dengan alasan bahwa dirinya kini sudah memiliki kekasih. Namun, karena Tara terus berusaha menunjukkan perhatiannya, suasana di antara mereka pun perlahan mencair, hingga akhirnya, malam itu berubah menjadi momen yang membuat hubungan Tara dan Sam berada di ambang batas. Antara tak lama kemudian, Tara mengirim pesan pada Lady, meminta agar ia datang segera karena ingin bercerita. Khawatir terjadi sesuatu, Lady pun pamit dari makan malamnya bersama Ari dan bergegas menemui sahabatnya itu. Saat bertemu, Tara tampak sangat sedih. Ia mengaku rindu pada mantan kekasihnya dan merasa hidupnya mulai hampa. Lady mencoba menenangkannya, memberi pelukan agar sahabatnya merasa lebih baik. Namun suasana haru itu perlahan berubah menjadi gosok-gosokan yang tak mereka rencanakan. Malamnya, ketika Lady pulang, ia terkejut karena Ari sudah menunggunya di rumah dengan sebuah kejutan manis lamaran. Singkat cerita, keesokan harinya, Lady memberi kabar bahagia tentang pertunangannya pada Tara. Tara ikut senang, namun diam-diam merasa takut kehilangan sahabatnya. Apalagi, Lady berencana pindah ke kota lain setelah menikah. Beberapa minggu berlalu, perasaan Tara mulai kacau. Ia akhirnya mengungkapkan cintanya pada Lady, tapi tetap tak ingin merusak hubungan Lady dan Ari. Justru Lady yang kini mulai ragu dengan perasaannya pada Ari yang perlahan memudar. Keesokan harinya, Lady menemani Tara ke dokter. Di sana, dokter menyampaikan kabar mengejutkan. Ternyata terjadi kesalahan diagnosis. Tara tidak mengidap penyakit langka dan kondisinya baik-baik saja. Mereka pun lega dan menangis bahagia. Malamnya Lady menemui Ari. Dengan penuh penyesalan, ia mengembalikan cincin lamaran itu dan mengakui bahwa hatinya telah dimiliki orang lain. Meski berat, Ari dengan dewasa menerima keputusan tersebut dan kemudian pergi dari sana. Dan beberapa hari berlalu,
Tara dan Lady pun akhirnya meresmikan hubungan mereka yang lesbiano itu. Di hadapan para karyawannya, Tomat. Gimana Ngap? Filmnya cukup membagongkan bukan? Sudahlah, sampai di sini dulu ya Ngap ceritanya. Semoga kamu bisa belajar sesuatu dari kisah ini. Sekecil apapun itu, jangan lupa subscribe, tetap semangat, tetap bersyukur Ngap.